Jadi secara umum tunagrahita itu adalah istilah yang untuk menyebut anak atau orang yang punya kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kalau orang normal itu kan kemampuan intelektualnya rata-rata 100, mereka itu di bawah 70. Jadi dalam hal ini juga tunagrahita terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu mereka mampu latih dan mempendidik. Kalau yang sedang itu hanya mampu latih saja. Kalau yang berat tuh hanya mampu rawat. Penyebab tunagrahita itu dari beberapa faktor, dan itu mulai dari sebelum dilahirkan atau prenatal, saat dilahirkan, dan setelah dilahirkan. Jadi masa sebelum dilahirkan itu terkait dengan kondisi kesehatan ibu. Misalnya kalau orang tua yang mengandung ini mengalami tekanan berat, tekanan atau mengkonsumsi obat-obatan, atau dia mengalami tadi ginjangan yang hebat, cacat kejiwaan, terus ada juga upaya aborsi yang gagal, seperti itu semua menyebabkan tunagrahita. Itu masa dalam kandungan sebenarnya. Dan kalau ketika masa melahirkan, bisa jadi karena pada saat melahirkan biasanya ada yang prematur. Nah, prematur biasanya kan organ otaknya itu kan tidak sempurna, bisa menyebabkan itu. Terus misalnya yang melahirkan itu dengan bantuan alat, misalnya mereka alat dijepit, misalnya kan diambil, ditarik seperti itu, biasanya ada saraf otak yang terjepit. Nah, sehingga itu semua pengaruh terhadap. Dan pasca melahirkan banyak bisa jadi anak ini mengalami kekurangan gizi yang cukup lama pada masa pertumbuhan, misalnya bisa sampai 4 tahun dan tidak segera ditangani, itu bisa. Atau sakit berat yang lama, di samping itu mungkin ada faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan kendaraan itu seperti itu. Dan yang paling mendasar sebenarnya kadang tunagrahita ada juga memang bawaan atau turunan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, anak-anak penyandang tunagrahita ini dalam pergaulan di masyarakat, kehadiran mereka seringkali tersisih, diacuhkan, bahkan tak jarang mereka justru mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal, mereka adalah manusia yang juga memiliki martabat yang sama dengan manusia normal lain. Kecenderungan di masyarakat pada umumnya mengacuhkan, gitu kan. Artinya kondisi mereka itu dianggap tidak memiliki masa depan, gitu kan. Sehingga mereka sudah begitulah apa adanya, mereka seperti itulah mereka, gitu. Dia menganggap mereka tidak bisa dikembangkan lagi, tidak punya potensi. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun mereka ada yang menganggap sebagai beban masyarakat, gitu kan, seperti itu. Dan mungkin ini juga yang penyebabnya karena mereka juga kurang informasi tentang bagaimana sih harus memperlakukan mereka, informasi tentang mungkin ada layanan yang khusus untuk mereka. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat, tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan yang sepertinya harus dilakukan terhadap mereka. Salah satu upaya yang harus dilakukan itu adalah upaya rehabilitasi. Adalah Panti Sosial Binagrahita Nipotowe Palu. Panti yang berada dalam lingkup Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dibangun di atas lahan seluas 15.414 meter persegi, merupakan panti yang diperuntukkan bagi pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya tunagrahita. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya, Panti Sosial Binagrahita Nipotowe Palu menjadikannya sebagai Panti Sosial Binagrahita yang menjadi rujukan bagi penyandang tunagrahita di wilayah Indonesia Timur, yang meliputi provinsi di Pulau Sulawesi, Bali, Papua, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kedudukan panti sosial adalah merupakan unit pelaksana teknis
di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang sehari-harinya secara fungsional dibina para direktur sesuai atau terkait dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas daripada panti sosial melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif berkehidupan dalam masyarakat. Rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, memberikan informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kau suka hati terbuka, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati terbuka, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Panti Sosial Bina Grahita Kota Palu melaksanakan program di dalam panti dan di luar panti. Kalau di dalam panti adalah merupakan program reguler yang pembinaannya anak-anak tunagrahita sebanyak 95 orang. Kemudian kami juga terdapat program di luar panti yaitu program home care. Home care artinya pembinaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga yang terdiri dari 20 anak. Yang lainnya adalah program rehabilitasi sosial panti jarak jauh yang merekrut anak-anak sebanyak 30 orang. Jadi pendekatan yang kita gunakan dalam hal pembinaan retardasi mental pada panti sosial Bina Grahita ini selama ini kita gunakan adalah metode pendekatan secara individual dan pendekatan secara kelompok. Di sini ada beberapa program yang kita berikan kepada retardasi mental pada saat mereka mengikuti bimbingan atau rehabilitasi, yaitu bimbingan mental, sosial, dan keterampilan. Selama ini kita gunakan pendekatan itu sebelum kita mengaplikasikan ke dalam hal pembinaan retardasi mental ini. Pertama-tama kita adakan asesmen atau diagnosa kemampuan rehabilitasi bagi retardasi mental itu sendiri. Jadi sebelum kita menempatkan pada satu program, ada satu kegiatan yang sangat penting, yaitu adalah kegiatan asesmen. Asesmen ini kita gunakan khusus untuk retardasi mental, yaitu melalui observasi. Di dalam observasi ini kita menggunakan pengamatan, tes secara tertulis, atau menggunakan contoh-contoh kerja. Setelah selesai observasi, kita laksanakan sesi penempatan namanya pada setiap program atau pada kelas-kelas yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing retardasi mental itu sendiri. Metode yang kita gunakan atau teknik yang kita gunakan untuk menentukan kemana anak ini kita arahkan atau keterampilan apa yang cocok sesuai dengan sisa potensi atau kemampuan yang dimiliki retardasi mental itu adalah melalui tes vokasional, bisa melalui observasi, atau langsung menempatkan dulu ke tempat yang kita sudah tentukan. Setelah itu bisa kita amati selama beberapa bulan.
Dalam pelaksanaan pembinaan yang menjadi salah satu fungsi keberadaan panti ini, dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, seperti pembinaan mental, sosial, serta bimbingan keterampilan, mulai dari pembuatan gerabah, pembuatan kue, pembuatan kasur, menjahit sederhana, serta pembuatan keset. Tujuan akhir daripada pembinaan retardasi mental Panti Sosial Bina Grahiita adalah kemandirian dalam hal DM atau kegiatan sehari-hari, yaitu mulai dia bangun sampai dia tidur kembali, dan keterampilan. Jadi sejak Panti Sosial Bina Grahiita di Potoe Palu ini berdiri sendiri pada tahun 1994, jadi kami dalam panti ini berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap anak binaan kami. Sampai saat ini pegawai kami sudah berjumlah kurang lebih 43 pegawai yang terdiri dari para pekerja sosial yang menangani langsung anak-anak kami dalam panti ini. Dan untuk menunjang kegiatan tersebut, kami juga memiliki 6 asrama yang terdiri dari 3 asrama untuk anak binaan laki-laki dan 3 asrama untuk anak binaan perempuan. Dalam hal akomodasi kami juga menyediakan kebutuhan kelayan atau kebutuhan anak-anak kami berupa makan, minum, kebutuhan dalam asrama, misalnya pakaian-pakaian seragam ataupun buku-buku pelajaran, penanganan kesehatan yang kami persiapkan agar anak bisa lebih baik setelah mereka itu berada di panti kami ini. Dengan berbagai program pelayanan serta pembinaan yang dilaksanakan oleh Panti Bina Grahiita di Potoe Palu ini, diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk memandirikan para penyandang tunagrahita binaannya, dan semoga menjadikan para penyandang tunagrahita ini tidak lagi tersisih dari pergaulan di masyarakat.